Memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam Fundamental Rights. Hal ini sesuai dengan pendapat Philippus M. Hadjon bahwa hak-hak kodrat dan human right yang dikonversi menjadi hak disebut fundamental rights. Inti hak sosial adalah right to receive. Makna hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial adalah setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara to revise from the state. Karena itu ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam kewajiban negara dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang PPLH, salah satu dari tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah memenuhi hak-hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun tujuan tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H. Berdasarkan jenis dan tujuan, yaitu 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan, 2. Melakukan kerjasama atau kontrak, 3. Melakukan tindakan nyata, 4. Membentuk peraturan bersama, 5. Menetapkan keputusan khususnya perizinan dan atau 6. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut sebagai suatu tindak pemerintahan harus sesuai dengan keabsahan atau legalitas tindak pemerintah yang meliputi 1. Wewenang, 2. Substansi, dan 3. Prosedur. Undang-Undang PPLH sebagai dasar hukum dalam perlindungan dan pengelolaan telah memberi legitimasi kepada pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan lingkungan. Yaitu yang kedua mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH dan Ecoregion. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan definisi tersebut, maka RPPLH merupakan tindak pemerintahan yang tergolong dalam tindakan perencanaan. Dalam negara hukum kemasyarakatan modern, tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi. Dengan demikian, RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa yaitu A. RPPLH nasional dibentuk dalam peraturan pemerintah, B. RPPLH provinsi dibentuk dalam peraturan daerah provinsi, dan C. RPPLH kabupaten atau kota dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Penyusunan RPPLH sebagai tindakan perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan. Tindakan perencanaan yang meliputi beberapa komponen tersebut yaitu juga tergambar pada pasal 5 Undang-Undang PPLH yang mencantumkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan, yaitu tahapan yang pertama inventarisasi lingkungan hidup, yang kedua penetapan wilayah ekoregion, dan yang ketiga penyusunan RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan RPPLH sebagai upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena itu, RPPLH saling terkait dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang atau yang biasa disebut dengan RPJM dan RPJP, dan rencana tata rencana wilayah RT/RW untuk pemerintah daerah. RPPLH dikaitkan dengan RPJMD, RPJPD, dan RT/RW daerah. Tahap inventarisasi lingkungan hidup merupakan tahap pengumpulan data dan informasi tentang potensi dan kondisi lingkungan hidup yang ada pada suatu wilayah. Tahapannya yaitu
ada melalui 6 tahapan. Yang pertama tahapan potensi dan kesediaan, 2 jenis yang dimanfaatkan, 3 bentuk penguasaan, 4 pengetahuan dan pengelolaan, 5 bentuk kerusakan, dan 6 konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Tahapan yang saya sebutkan tadi yaitu tahapan inventarisasi berdasarkan Undang-Undang PPLH. Hasil inventarisasi lingkungan hidup digunakan sebagai dasar penetapan wilayah ekoregion yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. Tujuan inventarisasi lingkungan hidup dalam penetapan wilayah ekoregion adalah untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik yaitu A. Bentang alam, B. Daerah aliran sungai, C. Iklim, D. Flora dan fauna, sosial budaya ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. RPPLH disusun sebagai pedoman dan arahan perencanaan yang komprehensif dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan sustainable development principle agar memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan perencanaan lingkungan hidup atau environmental planning yang tertuang dalam EPAA. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat problem. Problem itu yaitu mengenai bentuk hukum RPPLH yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah menjadi dasar dalam menyusun RPJP dan RT/RW yang kedudukan hukumnya lebih tinggi yaitu undang-undang. Secara hierarki, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat dijadikan konsiden mengingat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya PP menjadi dasar mengingat undang-undang, namun secara substansi RPPLH dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyusun substansi RPJP dan RT/RW agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini akan berbeda dari konsumen RPPLH tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. RPPLH tingkat provinsi dan RPPLH tingkat kabupaten atau kota dibentuk dalam produk hukum peraturan daerah. Produk hukum ini memiliki derajat yang sama dengan produk hukum RPJP dan RT/RW, sehingga Perda RPPLH dapat digunakan menjadi konsideran mengingat dalam penyusunan bentuk hukum RPJP dan RT/RW daerah. Selanjutnya yaitu mengenai kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis atau yang disingkat dengan KLHS yang selanjutnya adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, atau program. Instansi yang berwenang menyusun KLHS adalah pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan wilayah administratifnya. Baiklah, KLHS disusun sebagai dasar bagi pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Jika berdasarkan hasil KLHS dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka dari itu pemerintah daerah wajib memperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan menghentikan segala usaha atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung. Akan tetapi, dalam praktek selama ini, upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan hanya didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa disebut dengan AMDAL atau AMDAL. Tapi sebagai bentuk pencegahan, hal itu belum dianggap optimal untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Karena itu, pemerintah melalui UU PPLH mewajibkan pemerintah
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota menyusun KLHS tersendiri. Agar penyusunan KLHS sinergi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah, maka pemerintah telah membentuk peraturan menteri sebagai pedoman penyusunan KLHS. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai materi baku mutu lingkungan hidup atau disebut dengan sebab atau effluent dan akibat atau ambien. Baku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Istilah BMLH dapat menimbulkan pengertian yang ambivalen. Banyak orang yang lebih sering menggunakan istilah nilai ambang batas. Nilai ambang batas adalah batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain dalam setiap interaksi dalam lingkungan, khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Perbedaan lain penggunaan istilah BMLH dan nilai ambang batas bisa dilihat dari aspek hukum, yaitu BMLH memiliki karakter diwajibkan seperti diatur dalam pasal 20 ayat 3, bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan memenuhi persyaratan, yaitu memenuhi BMLH dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan istilah nilai ambang batas tidak memiliki karakter diwajibkan, hanya sebagai batas atau ukuran untuk mengukur daya dukung lingkungan bagi perkehidupan manusia. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa BMLH selalu merupakan nilai ambang batas, tetapi tidak semua nilai ambang batas merupakan BMLH selama tidak diwajibkan berdasarkan peraturan hukum. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 UU PLH, BMLH berfungsi untuk menentukan terjadinya pencemaran baku mutu lingkungan hidup tersebut, yaitu meliputi baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-undang PPLH mengancam pidana terhadap pelaku pencemaran terlihat di pasal 98 dan 100 UU Undang-Undang PPLH. Pasal 98 Undang-Undang PPLH menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Lalu pasal 100 Undang-Undang PPLH menyatakan setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Tindak pidana ini hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipenuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali. Berdasarkan muatan materi pasal 98 dan pasal 100, dapat dinyatakan bahwa sanksi pidana dalam pasal 98 lebih berat dari pasal 100. Tindak pidana dalam pasal 98 merupakan suatu tindak pidana, sedangkan tindak pidana dalam pasal 100 merupakan tindak lanjut dari sanksi administratif. Diketahui BMLH merupakan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan, wilayah, atau waktu. Dengan demikian, ketentuan BMLH secara umum dituangkan dalam undang-undang dan peraturan daerah. Untuk ketentuan teknisnya, dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat pelaksana seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan kepala daerah. Selanjutnya yaitu mengenai AMDAL dan UKL atau UPL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL atau UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap suatu usaha
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Dengan demikian, AMDAL dan UKL-UPL merupakan suatu dokumen kajian lingkungan atas suatu rencana kegiatan atau usaha yang digunakan sebagai syarat dalam proses pengambilan keputusan. Kewajiban bagi rencana usaha dan kegiatan yang dapat memberikan dampak penting didasarkan kriteria dampak penting sebagaimana tertuang dalam pasal 22 ayat 22 Undang-Undang PPLH. AMDAL sebagai suatu kajian kelayakan terhadap rencana usaha dan kegiatan harus disusun oleh orang yang memiliki kompetensi, yaitu penyusunan dokumen lingkungan hidup. AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Selain itu, sebagai kajian terhadap usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka penyusunan AMDAL harus memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat yang meliputi masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan alam dalam proses AMDAL. UKL-UPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Dokumen AMDAL dan UKL-UPL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Lalu, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan menyatakan bahwa usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dalam mencapai tujuan penyusunan AMDAL sebagai suatu kajian yang tepat dalam perakiraan terhadap yang ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan kegiatan, maka dokumen AMDAL harus dinilai Komisi Penilai AMDAL yang memiliki sertifikat, yakni Komisi Penilai AMDAL dibentuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Hasil penilaian Komisi AMDAL dalam memeriksa dokumen AMDAL menjadi dasar penetapan keputusan kelayakannya yang diterbitkan juga oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hukum administrasi telah dijelaskan bahwa dalam menetapkan keputusan harus melalui tahapan perolehan izin sesuai dengan asas-asas umum pemberian keputusan yang meliputi permohonan, acara pemeriksaan yang memberikan peluang kepada masyarakat dan instansi lain terkait untuk memberikan masukan pertimbangan sebagai bahan penerbitan keputusan. Yang ketiga yaitu pemberian keputusan yang harus diumumkan, baik pengabulan atau penolakan dengan tetap memberikan alasan yang tepat. Yang keempat yaitu pemohon atau pihak lain untuk mengajukan banding atau gugatan kepada instansi yang menerbitkan izin. Kemenlh mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2002 tentang pedoman pelibatan masyarakat dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Pasal 2 Permen LH tersebut mencantumkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dilakukan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu prinsip yang pertama pemberian informasi yang transparan dan lengkap, selanjutnya kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat, yang ketiga penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan yang keempat komunikasi serta kerjasama di kalangan pihak-pihak yang terkait. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai analisis risiko lingkungan. Pasal 47 Undang-Undang PPLH menyatakan setiap usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan. Mengapa? Analisis risiko yang diatur dalam pasal 47 ini merupakan prosedur yang digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk genetik dan pembersih clean up limbah B3.
Risiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau kepada lingkungan. Risiko yang terjadi kepada manusia disebut sebagai risiko kesehatan, sedangkan risiko yang terjadi pada lingkungan disebut sebagai risiko ekologi. Risiko lingkungan atau ekologi merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati, maupun sosial, ekonomi, budaya. Secara umum dapat dikatakan bahwa risiko lingkungan merupakan faktor atau proses dalam kemungkinan tertentu untuk menyebabkan konsekuensi yang merugikan manusia dan lingkungannya. Jadi intinya, analisis risiko adalah proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Penggunaan analisis risiko lingkungan ini akan mempermudah pihak manajemen kegiatan atau usaha dalam pengelolaan audit atau evaluasi yang menjadi patokan dalam penilaian ketaatan suatu usaha atau kegiatan. Pengaturan analisis risiko dalam Undang-Undang PPLH dilatar belakangi adanya kelemahan dan kewajiban memiliki AMDAL bagi rencana usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap manusia dan lingkungannya. Kelemahan dalam kewajiban memiliki AMDAL antara lain yaitu AMDAL hanya merupakan suatu kajian perencanaan yang dalam pelaksanaannya sering tidak diikuti. Yang kedua, AMDAL sering diterbitkan setelah perizinan keluar. Dan kelemahan yang ketiga yaitu pengelolaan dan pemantauan yang dijanjikan AMDAL tidak dituangkan dalam kewajiban pemegang izin sebagai persyaratan dan pembatasan bagi pemegang izin dalam pelaksanaan izin. Sesuai dengan pasal 47 ayat 2, setiap usaha atau kegiatan yang wajib melakukan analisis risiko lingkungan harus dilakukan melalui tahapan, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, pengkajian risiko. Pengkajian risiko meliputi keseluruhan proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan muncul dampak yang tidak diinginkan baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Yang kedua yaitu pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, serta pengimplementasian tindakan yang dipilih. Yang ketiga yaitu mengenai komunikasi risiko. Komunikasi risiko adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelaku usaha atau kegiatan yang wajib melakukan berbagai instrumen seperti BML, AMDAL, dan analisis risiko lingkungan diberi insentif dan disinsentif. Pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan pencapaian kinerja dan ketaatan atau kepatuhan mereka terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum lingkungan. Salah satu insentif dan disinsentif yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah yaitu dengan pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan kepada perusahaan usaha yang dalam kegiatannya mengendalikan pencemaran serta atau kerusakan lingkungan hidup serta mengolah limbah bahan berbahaya. Yaitu yang terakhir mengenai perizinan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan realisasi kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang tertuang dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut dalam konstitusi negara memiliki kewajiban untuk menjaga, menghargai, dan memenuhi. Sebagai kewajiban dari negara untuk memenuhi hak tersebut, maka pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pengurus negara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan adanya kewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui instrumen perizinan lingkungan mendorong pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjaga, memelihara, memulihkan dan melindungi lingkungan secara terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada asas atau prinsip yang berpedoman pada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang telah diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
tentang Undang-Undang PPLH. Asas atau prinsip menurut pasal 2 Undang-Undang meliputi yaitu tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, keberhati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, kearifan lokal, lingkungan hidup, tata kelola pemerintah yang baik, dan otonomi daerah. Perizinan lingkungan merupakan perizinan yang berkaitan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Perizinan lingkungan terdiri atas dua, yaitu izin lingkungan, yang kedua izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau yang disebut dengan izin PPLH. Baiklah, berdasarkan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya asas kehati-hatian, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan dengan tujuan 1. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dan upaya pengendalian usaha atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup. Ketentuan di dalam pasal 123 Undang-Undang PPLH ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Dalam ketentuan ini, izin lingkungan merupakan izin baru, bukan pengganti atau perizinan lain di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Keberadaan izin lingkungan untuk memastikan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan atau usahanya, sehingga memudahkan pemerintah daerah atau aparat penegakan hukum terhadap pemenuhan beberapa kewajiban yang harus ada. Sesuai dengan tahapan tersebut, maka izin lingkungan merupakan izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang setelah dilakukan penilaian terhadap AMDAL dan pemeriksaan UKL UPL pada tahap perencanaan dengan lingkungan hidup. Sedangkan dari penilaian terhadap UKL UPL diterbitkan rekomendasi berupa persetujuan UKL UPL, keputusan kelayakan lingkungan dan rekomendasi persetujuan UKL UPL digunakan sebagai dasar pengajuan izin lingkungan yang dibutuhkan oleh pemerkasa untuk mengajukan izin usaha. Berdasarkan substansi dan prosedur penerbitan izin lingkungan sebagai tindak lanjut dari penilaian AMDAL dan UKL UPL, penerbitan izin lingkungan menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dinyatakan bahwa izin lingkungan adalah keputusan tata usaha negara atau KTUN. Maka dalam penerbitan izin lingkungan, pemerintah harus memberi peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui pengumuman, agar masyarakat dapat juga memberikan saran, tanggapan, atau pendapat atas permohonan izin tersebut. Menteri, Gubernur atau Bupati, Wali Kota dalam menerbitkan izin lingkungan wajib mempertimbangkan saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat, sehingga kewenangan pemberian izin lingkungan merupakan wewenang bebas atau diskresi. Dengan wewenang diskresi ini, instansi berwenang untuk menentukan pilihan dalam menerbitkan atau menolak permohonan izin lingkungan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, maka penggunaan wewenang bebas oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota dalam menerbitkan izin harus didasarkan pada empat hal tersebut, yaitu yang pertama harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang kedua harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang ketiga harus berdasarkan hak asasi manusia, dan keempat harus berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa yang disebut dengan good governance. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, salah penyampaian, saya mohon minta maaf. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk teman-teman semua bagi para pendengarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.